Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tata Rizky Felina dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah dengan NPM 231007100182. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan literatur review dengan judul Self-Regulated Learning sebagai prediktor keberhasilan nilai modul pada mahasiswa kedokteran. Pendidikan kedokteran modern saat ini menerapkan pendekatan student-centered learning dan problem-based learning yang mana menempatkan mahasiswa sebagai pembelajar aktif dan mandiri. Mahasiswa tidak lagi hanya menerima informasi dari dosen, tetapi juga dituntut untuk mampu mencari informasi secara mandiri, kemudian menentukan kebutuhan belajar, mengembangkan strategi belajar, serta melakukan evaluasi terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. Selain itu, mahasiswa kedokteran juga menghadapi beban akademik yang tinggi, materi pembelajaran yang luas dan kompleks, kemudian berbagai bentuk evaluasi seperti tutorial, praktikum, computer-based test, atau CBT. Meskipun mahasiswa memperoleh lingkungan belajar dan fasilitas yang relatif sama, pencapaian akademik yang diperoleh seringkali berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan belajar mahasiswa. Salah satunya adalah self-regulated learning atau yang biasa dikenal dengan singkatan SRL. Self-regulated learning merupakan kemampuan individu untuk merencanakan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi proses belajar guna mencapai tujuan akademik tertentu. Mahasiswa dengan kemampuan regulasi diri yang baik diketahui memiliki kemampuan manajemen waktu yang lebih baik, motivasi intrinsik yang lebih tinggi, serta penggunaan strategi belajar yang lebih efektif dibandingkan mahasiswa dengan kemampuan regulasi diri yang rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut, telaah literatur ini bertujuan untuk menelaah bukti ilmiah mengenai peran self-regulated learning sebagai prediktor keberhasilan nilai modul pada mahasiswa kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode literatur review telah dilakukan terhadap 21 literatur artikel ilmiah yang dipublikasikan pada tahun 2016 hingga tahun 2026 dan diperoleh dari berbagai basis data seperti Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, dan jurnal pendidikan kedokteran lainnya. Artikel yang dipilih merupakan artikel yang membahas hubungan antara self-regulated learning dengan keberhasilan prestasi akademik, performa klinik, maupun proses pembelajaran mahasiswa kedokteran. Perlu saya sampaikan bahwa pada poster ilmiah hanya ditampilkan 5 literatur artikel utama yang paling relevan dengan topik penelitian ini. Hal ini dilakukan karena keterbatasan ruang pada media poster sehingga informasi yang disajikan tetap jelas, mudah dibaca dan juga dipahami. Meskipun demikian, keseluruhan 21 artikel tetap digunakan sebagai dasar penyusunan pendahuluan, literatur pembahasan dan sintesis hasil penelitian secara keseluruhan. Hasil telaah menunjukkan bahwa seluruh penelitian menemukan adanya hubungan positif antara self-regulated learning dan keberhasilan akademik mahasiswa kedokteran. Mahasiswa dengan SRL yang tinggi cenderung memiliki kemampuan menetapkan tujuan belajar yang lebih baik, menggunakan strategi belajar yang lebih efektif, serta memiliki kemampuan manajemen waktu yang lebih baik dibandingkan mahasiswa dengan SRL rendah. Selain itu, mahasiswa dengan kemampuan regulasi diri yang baik juga memiliki motivasi intrinsik dan self-evaluasi yang lebih tinggi sehingga mampu mempertahankan konsistensi belajar selama proses pendidikan kedokteran berlangsung. Secara teori, menurut Zimmerman, self-regulated learning terdiri dari 3 fase utama, yaitu thought phase, performance phase, dan self-reflection phase.
Pada Fast Forward Talk, mahasiswa menetapkan tujuan belajar, menentukan strategi belajar, dan mempersiapkan motivasi akademik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pada fase performance, mahasiswa melakukan monitoring terhadap proses belajar yang sedang berlangsung, mengontrol perhatian, kemudian mengatur lingkungan belajar, serta menyesuaikan strategi belajar apabila diperlukan. Sedangkan yang ketiga, pada fase reflection, mahasiswa mampu evaluasi terhadap hasil belajar yang telah diperoleh dan menemukan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Ketiga, fase tersebut berlangsung secara berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain selama proses pembelajaran berlangsung. Pada kegiatan tutorial, mahasiswa dengan SRL tinggi cenderung lebih aktif mempersiapkan learning issue sebelum diskusi berlangsung, mencari sumber belajar tambahan, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Pada kegiatan praktikum, kemampuan regulasi diri membantu mahasiswa mempersiapkan teori sebelum praktikum dimulai, memahami prosedur yang akan dilakukan, serta melakukan refleksi setelah kegiatan selesai sehingga menetapkan retensi belajar. Sedangkan pada computer based test atau disebut dengan CBT, kemampuan manajemen waktu dan evaluasi diri membantu mahasiswa mengidentifikasi materi yang belum dikuasai, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan efisiensi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa self-regulated learning tidak hanya berpengaruh terhadap pencapaian akademik pada tahap preklinik, tetapi juga berhubungan dengan performa mahasiswa pada lingkungan klinik dan kemampuan lifelong learning yang dibutuhkan seorang dokter. Nilai modul pada mahasiswa kedokteran umumnya diperoleh dari kombinasi beberapa komponen, penilaian seperti tutorial, praktikum, tugas, dan juga CBT. Oleh karena itu, nilai modul dinilai mampu menggambarkan pencapaian akademik mahasiswa secara lebih komprehensif dibandingkan hanya menggunakan satu bentuk evaluasi saja. Berdasarkan hasil telaah literatur, dapat disimpulkan bahwa self-regulated learning memiliki hubungan positif dengan keberhasilan nilai modul pada mahasiswa kedokteran dan dapat dipandang sebagai salah satu prediktor penting pencapaian akademik mahasiswa. Institusi pendidikan kedokteran diharapkan dapat mendukung pengembangan kemampuan regulasi diri mahasiswa melalui pembelajaran yang reflektif, mentoring akademik, dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan regulasi dirinya agar dapat meningkatkan efektivitas belajar dan mencapai akademik selama menjalani pendidikan kedokteran. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan belajar yang baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak mahasiswa belajar, tetapi juga bagaimana mahasiswa merencanakan, mengelolakan, dan mengevaluasi proses belajar yang telah dilakukan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.